얘들아, 형이랑 일 하나 하자. 우리더러 검찰 스파이라도 되라는 겁니까? 빙고. 일은 금방 끝낼 수 있을 거고 사오면 되는 거야. 간단하지? Film ini dibuka dengan suasana di Arab Saudi pada tahun 1988. Dua orang pria asal Korea Selatan bernama Dongwook dan Jeongi terlihat mengebut di padang pasir yang luas. Jadi dulunya Dongwook ini adalah mantan pembalap profesional yang berganti pekerjaan menjadi penyeludup barang ilegal. 이번엔 총이야. 전제 살벌하더라. Di saat itu dia sedang mendapatkan misi untuk mengantarkan ratusan senjata laras panjang untuk seseorang yang misterius demi mendapatkan banyak cuan. 조심 좀 해 제발. 수리비랑 경비 다 뗄래다가 불어 넣었다. 장수하실 겁니다. Setelah menjalankan serangkaian bisnis ilegal di luar negeri, Dongwook dan Jeongi memutuskan untuk pulang ke Korea Selatan. Namun, saat tengah berkumpul dengan teman-teman satu gengnya, mereka mendadak kedatangan sejumlah pria berjas dan membuat kekacauan. Karena merasa was-was dan ketakutan dengan kehadiran pria itu, mereka pun memilih untuk segera pergi dari tempat itu. 야 공남아 빨리 타. Tak lama kemudian, mereka sampai ke sebuah bengkel modifikasi mobil yang kerap dijadikan basecamp mereka. Di sana juga terlihat adik Dongwook yang bernama Yoonhae. Ini dia orangnya. Pekerjaannya adalah seorang DJ. Namun keceriaan mereka seketika terhenti oleh kedatangan rombongan pria berjas yang mereka temui sebelumnya di bandara. Akhirnya demi mencegah masalah yang lebih panjang, Dongwook pun memutuskan untuk berbicara dengan mereka. 너님만 잠깐 얘기만 좀 하려고 그랬더니 그래 죽자고 도망을 치냐. Jadi terkuak rombongan berjas ini ternyata dipimpin oleh seorang jaksa bernamaan. Jaksaan telah lama meneliti kasus kejahatan yang dilakukan Dongwook dan kawan-kawannya. Mulai dari pengiriman barang ilegal hingga mengemudi taksi gelap tanpa membayar pajak. Serta memodifikasi mobil berlebihan yang melanggar aturan lalu lintas. Meski begitu, tujuan jaksaan datang bukan untuk menangkap mereka, melainkan justru ingin meminta mereka bekerja sama mengatasi sebuah masalah yang lebih besar. 얘들아, 형이랑 일 하나 하자. 마침은 시원하게 보내줄게. 미국. Wah, film jadi semakin menarik nih gengs. Kira-kira masalah apa yang ingin diselidiki ya? Jadi ada sebuah cerita tentang pengusaha kaya. Orang ini bernama Kang In-suk. Dia diselidiki karena diduga adanya kecurigaan atas tindakan pencucian uang dari pemerintah sebelumnya. Tapi Kang In-suk ini bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga membuat jaksa tidak dapat menghadapi dia secara langsung. Inilah alasan kenapa jaksa membutuhkan bantuan Dongwook untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Demi menangkap targetnya, dia sengaja mencari umpan yang sepadan. Nah, ternyata secara kebetulan saat ini Kang In-suk tengah berupaya mengirimkan barang-barang ilegal yang merupakan hasil dari aktivitas pencucian uang sebelumnya. Barang-barang ini bernilai sangat tinggi dan karena itu Kang In-suk akan sangat serius dalam proses seleksi kurir baru dengan cara menyelenggarakan lomba balap liar. Nah, kesempatan dong ya. Dikarenakan Dongwook dan kawan-kawannya memiliki keahlian itu, mereka diminta untuk mendaftar sebagai kurir Presdirkang. Tujuannya adalah agar kejaksaan dapat memantau aktivitas Kang In-suk lebih dekat dan mengumpulkan bukti valid untuk menuntaskan kasus ini ke pengadilan. Mantap nggak tuh? Selain itu, jaksa juga menawarkan imbalan yang menarik kepada Dongwook dan teman-temannya. Jika berhasil mengumpulkan buku rekening milik Kang In-suk sebagai bukti pencucian uang, jaksa akan menghapus semua catatan kejahatan mereka. 까지 찾아내면 과거 기록까지 아주 싹. 그걸로는 부족해요. 통과하면 애들 비자까지 다 받아줘요. 오케이. Menerima tawaran itu, Dongwook mulai mempersiapkan segala hal untuk balapan yang akan datang, seperti memodifikasi mobil agar lebih cepat serta menentukan rute tercepat. Akhirnya hari penentuan pun tiba. Di sebuah jalanan kota, para peserta balapan yang kebanyakan adalah pembalap profesional telah siap pada garis start.
Di tempat itu, Dongwook juga bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Galchi yang juga akan berpartisipasi dalam balapan tersebut. Aturan dalam balapan liar ini amatlah sederhana, di mana para peserta hanya perlu mengirimkan sebuah benda berbentuk lingkaran ke tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Mereka bebas menentukan rute mereka masing-masing dan juga diperbolehkan untuk saling menjatuhkan. Tidak lama setelah aturan-aturan itu disampaikan, balapan pun dimulai. Dongwook menunjukkan keahliannya dalam mengemudi di tengah jalanan kota yang ramai. Saat masuk ke area perkampungan, dia berhasil membuat salah satu peserta lain menabrak sebuah rumah. Mulai saat itu, Dongwook mengemudi dengan semakin gila. Dia memilih jalan pintas yang tidak biasa, bahkan melewati area kampus untuk mendapatkan kemenangan. Namun saat Dongwook harus berhadapan dengan salah satu musuh paling tangguhnya, sayangnya mobilnya tiba-tiba mogok akibat dari benturan yang terjadi sebelumnya. Namun keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Yoonhae yang menyamar sebagai petugas lalu lintas datang untuk membantu. Dia menghentikan mobil musuh Dongwook dan membuang waktu sekaligus merusak ban mobilnya. Pada akhirnya Dongwook berhasil mencapai lokasi tujuan lebih dulu daripada peserta lain. Mereka menemukan bahwa finish line lomba ini adalah kantor mewah milik Presiden Direktur Kang In-suk. Yoonhae pun juga ikut menyusul Dongwook ke lokasi itu, dan mereka dibawa ke dalam sebuah bar yang berada di dalam kantor. Mereka akhirnya bertemu dengan Presdir Kang. 축하합니다. 1등 하셨다고. 왜? Di tempat lain, Junwoo juga menjalankan aksinya. Dia menyamar sebagai DJ. Tanpa banyak bicara, Presdir Kang juga langsung menjelaskan bahwa Dongwook akan diberikan tugas untuk membuat 10 pengiriman. Dan upah setiap pengirimannya sebesar 10 juta won. Pada era mereka, jumlah itu sangatlah fantastis. Namun Kang In-suk juga membuat beberapa peraturan tegas, seperti tidak boleh membuka isi paket selama pengiriman, tidak boleh membocorkan informasi terkait pengiriman kepada siapapun, dan harus melakukan pengiriman sesempurna mungkin. Jika ada kesalahan, tangan kanan Kang yang bernama Direktur Lee akan memberikan hukuman berat. 한 번 일하면 목숨 걸고 하니까. Dongwook menerima tawaran itu, dan di saat mereka akan pergi dari kantor, mereka dihadang oleh Direktur Lee yang memberitahu bahwa meskipun Kang memberikan kepercayaan penuh, dirinya akan terus memantau dan selalu siap memberikan hukuman jika terjadi kesalahan. Direktur Lee ini ternyata sangat keras karena dia adalah mantan mayor dari Komando Keamanan Pertahanan. Di saat itu juga, tiba-tiba saja mobil Dongwook dibakar tepat di depan mata. Namun tenang saja gengs, Dongwook langsung akan mendapatkan pengganti mobil itu yang lebih baik. Keesokan harinya, Dongwook dan teman-temannya menerima fasilitas berupa mobil keren dari kejaksaan untuk digunakan dalam misi selanjutnya. Mereka pun langsung senang, apalagi saat mengingat mobil mereka baru saja dibakar oleh Direktur Lee. Pada pertemuan itu, mereka menerima 3 mobil sekaligus, dan setelah mereka menerima mobil, seorang jaksa bernama Jeong yang merupakan rekan kerja kejaksaan memperingatkan mereka agar mereka lebih berhati-hati dalam menangani kasus pencucian uang Presdir Kang. 너 이거 진짜 되겠냐? 안 되면 되게 할 거고. 난 여기까지야. 김일성보다 지독한 새끼. Mereka harus tetap fokus pada tujuannya dan tidak boleh terlena. Singkat cerita, sebelum pengiriman pertama dimulai, Dongwook dan teman-temannya melakukan modifikasi pada mobil yang mereka dapatkan dari kejaksaan. Dan akhirnya datanglah hari pengiriman pertama, di mana Dongwook menerima beberapa paket di stasiun. Kemudian mereka mengantarkan paket ke kantor presiden. Untuk pengiriman kedua, ketiga, keempat, dan kelima, mereka tetap menjalankan rutinitas yang sama, yaitu mengambil paket dari suatu tempat dan mengantarkannya ke kantor. Meskipun mereka sering menghadapi rintangan seperti polisi, Dongwook dan teman-temannya berhasil menyelesaikan setiap pengiriman dengan baik.
Oke, semuanya tampak aman. Sementara itu, Junwo juga menjalankan misinya. Dia semakin akrab dengan Presidir Kang dan juga sekretarisnya Kim. Karena penyamarannya sebagai DJ di kantor mewah itu tampaknya berhasil. Kemajuan mereka membuat kejaksaan cukup bangga, tetapi mereka juga selalu diingatkan untuk berhati-hati. Sebab Direktur Lee sangatlah ganas, dan ini cukup meyakinkan mereka sebagai ancaman. Sambil minum soju, Junwo memberikan informasi bahwa dirinya sempat melihat banyak benda antik yang disembunyikan di dalam paket-paket pengiriman sebelumnya. Kemungkinan besar, semua benda itu adalah hasil pencucian uang oleh Presidir Kang. Keesokan harinya, Dongwook dan teman-temannya diminta datang ke sebuah kuil yang berisi tumpukan uang milik Presiden Kang senilai sekitar 50 miliar won. Nantinya mereka akan diminta untuk memindahkan semua uang itu sebagai misi terakhir. Waktu pun berlanjut dan mereka melanjutkan pekerjaan mereka sebagai kurir. Dan segalanya berjalan lancar tanpa hambatan. Seiring waktu, kehidupan mereka tampak lebih makmur karena upah besar yang diterima dari Presiden Kang. Bahkan mereka diberikan apartemen mewah sebagai bonus atas pengiriman yang telah dilakukan. 아파트? 맞아요. Namun suatu hari, situasi menggembirakan itu berubah menjadi menegangkan. Semua bermula ketika Yoonhee dan Boknam pergi menonton pertunjukan konser terkait Olimpiade musim panas yang diadakan oleh Korea Selatan dan ternyata didukung oleh banyak negara. Setelah beberapa jam berlalu, Dongwook tidak juga menerima kabar dari mereka yang seharusnya mereka memiliki jadwal pengantaran paket. Akibatnya, Dongwook ditempatkan dalam situasi yang sulit, di mana dia harus menjalankan tugas ini hanya bersama dengan Jeongi. Dan setelah perjalanan misi, mobil mereka secara tiba-tiba dikepung oleh 2 truk yang mencurigakan. Menanggapi hal ini, Jeongi memutuskan untuk mempercepat laju mobil mereka, meninggalkan 2 truk mencurigakan itu. Namun saat mereka melaju melewati tikungan tajam, tanpa disangka sebuah mobil lagi-lagi mendadak menghalangi jalan mereka. Ternyata pelaku di balik kekacauan ini pun terungkap. Mereka adalah Direktur Lee. Bahkan mereka juga telah menculik Boknam dan Yoonhee. Motifnya tak lain karena mereka mengetahui bahwa Dongwook dan teman-temannya telah membocorkan informasi tentang pengiriman paket kepada seseorang. Direktur Lee merespon dengan mengancam akan menembak Yoonhee apabila mereka tidak mengungkapkan alasan dari pembocoran informasi itu. Walaupun mereka diperiksa berulang kali, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengakui. Karena tak tega teman-temannya akan ditembak oleh Direktur Lee, Dongwook kemudian ingin menyerahkan nyawanya sebagai ganti agar teman-temannya tetap bisa hidup. Dramatis sekali. Namun tanpa diduga, Direktur Lee mengungkapkan bahwa sebenarnya dia hanya ngetes aja untuk memastikan apakah Dongwook dan teman-temannya masih setia berpegang pada peraturan awal, yaitu tidak membocorkan informasi kepada siapapun. Mereka juga beruntung karena tidak membocorkan informasi itu. Padahal selain bekerja pada Presiden Kang, mereka juga bekerja dengan pihak kejaksaan. Karena lulus tes uji coba ini, tak lupa Direktur Lee memberikan hadiah berupa jam tangan mewah kepada Dongwook dan juga teman-temannya. Di sisi lain, tampak bahwa hubungan antara Junwo dan sekretaris Kim semakin dekat. Bahkan dalam satu kesempatan, mereka sampai tidur berdua. Akan tetapi, tujuan utama Jongwo adalah menduplikasi sebuah kunci yang menjadi akses menuju ruangan pribadi direktur, sehingga hubungan dengan sekretaris Kim bisa disebut dengan bonus plus-plus. Namun, walaupun Jongwo berhasil menduplikasi kunci itu, Dongwook memutuskan untuk mundur dari misi ini. Alasannya sangat jelas, jika misi ini dilanjutkan, keamanan mereka pasti akan terancam. Akibatnya terjadi keributan antara mereka sampai mereka memilih untuk bertindak masing-masing. 벌써 우리 조건 까먹었어? 마음을 먹든 말든 알아서 하시고요. 근데 죄송하지만 Keesokan harinya, Junwo, Yoonhee, Boknam dan Jeongi mendatangi kejaksaan. Mereka menyatakan tekad mereka untuk melanjutkan misi tanpa kehadiran Dongwook. Dongwook ini ternyata sudah terlalu emosi karena insiden sebelumnya.
Tujuan utama mereka kali ini adalah untuk mendapatkan buku rekening Presiden Kang. Dan buku rekening itu berada di ruang pribadinya di kantor dengan menggunakan kunci duplikat yang telah mereka ambil sebelumnya. Buku rekening itu akan menjadi bukti utama dalam menjerat para pelaku pencucian uang. Misi pun berlangsung dan Yonhye menyamar menjadi petugas kebersihan kantor. Sedangkan Jonwo bertugas untuk mengalihkan perhatian penjaga dengan berpura-pura DJ-nya rusak. Hal ini memungkinkan Yonhye untuk masuk ke ruang Kang yang sedang kosong. Tak berselang lama, mereka pun berhasil menemukan buku rekening itu. Namun sayangnya, gerakan mencurigakan Yonhye membuat para pegawai lainnya curiga. Pengejaran sengit pun terjadi, dan tiba-tiba Dongwook muncul untuk menyelamatkan Yonhye. 나 없이 그럴 줄 알았지. Di sisi lain, Jonwo berhasil mengalihkan perhatian Presiden Kang yang baru datang di kantor. Mereka berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika sore hari, Dongwook bertemu kembali dengan teman-temannya dan ia memutuskan untuk melanjutkan misi hingga akhir. Namun apesnya, di tempat lain aksi pencucian buku rekening telah diketahui Presiden Kang dan dia pun melampiaskan amarahnya kepada Direktur Lee untuk membereskan masalah ini. 죄송합니다. Di malam harinya, Jonwo dan Dongwook pergi ke kantor kejaksaan untuk menyerahkan buku rekening yang telah mereka dapatkan. Namun di sana, mereka malah menemukan ruangan yang berantakan. Sepertinya ruangan itu telah diserang. Saat hendak meninggalkan kantor kejaksaan, terdengar suara jeritan dari kejauhan dan Jonwo memutuskan untuk menyelidikinya. Sementara Dongwook diarahkan untuk bersiap-siap di mobil. Namun baru beberapa langkah, mereka melihat seorang jaksa terlempar dari gedung dan terluka parah. Tak lama kemudian, Jongwo pun berteriak karena dikejar oleh gangster. Mendengar hal itu, Dongwook segera mengambil kunci mobil dan harus segera pergi. Dia tahu bahwa jika mereka tertangkap bersama, situasinya akan berubah menjadi lebih buruk. Masalah ternyata tidak berakhir di sini. Keesokan harinya, Dongwook dan teman-temannya terkejut saat menemukan bengkel mereka dibakar habis. Ternyata semua ini dilakukan oleh Direktur Lee. Saat mereka mencoba menenangkan diri di suatu tempat, mereka melihat berita di TV yang menyatakan bahwa Dongwook adalah pelaku pembunuhan dalam kasus kematian jaksa malam sebelumnya. Padahal mereka tahu berita itu adalah buatan dari Direktur Lee untuk memprovokasi Dongwook dan teman-temannya. Di sisi lain, Jongwo sedang disiksa dan dipaksa untuk membuka mulut mengenai keberadaan buku rekening hasil pencurian mereka. Untuk memberikan tekanan, dia juga memperlihatkan bagian tubuh sekretaris Kim yang sudah dimutilasi akibat kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Dan meskipun dia mengalami berbagai siksaan dan teror psikologis, Jongwo tetap tidak mau berbicara. Sementara itu, ternyata Dongwook berhasil menemukan petunjuk penting dalam mobil kejaksaan, di mana saat dia mencoba meredakan pikirannya dengan mendengarkan lagu, dia malah menemukan rekaman percakapan yang bisa digunakan sebagai senjata, yaitu percakapan dari Presiden Kang. Dan dari sinilah harapan dan keberanian Dongwook pun mulai bangkit kembali. Akhirnya, Dongwook menemui rekan kerja jaksanya yaitu Jaksa Jung untuk melanjutkan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Presiden Kang. Dia memiliki beberapa bukti seperti salinan buku rekening dan rekaman percakapan yang dia temukan sebelumnya. Namun, meyakinkan Jaksa Jung tidaklah mudah, gengs. Pasalnya, dia sejak awal tidak ingin terlibat dalam kasus itu. 우리가 아니라는 거. 그동안 옮긴 거 새끼들 앞에서 싹 다 없애. Di tempat lain, Dongwook terus berusaha mencari barang bukti dengan memantau pertemuan antara Presiden Kang dan Direktur Lee. Ternyata, Presiden berencana melarikan diri dari Korea Selatan bersama seluruh uang haramnya. Dan ini dilakukan untuk menghindari situasi terburuk. Dongwook, Boknam, dan Jungki mencoba bertemu Direktur Lee dan mengungkapkan rencana besar yang selama ini disembunyikan. Sebelum mengungkapkannya, Dongwook meminta suatu permintaan, yaitu pembebasan Jonwo. Dan Direktur Lee yang penasaran pun akhirnya bersedia. Rekaman dari tape yang ditemukan di mobil jaksa pun diputar. Ternyata itu adalah rekaman suara Presiden Kang yang mengatakan akan mengorbankan Direktur Lee atas kasus pencucian uang.
다 준비가 돼 있습니다. 보셨나? 이 실장이라고? 당신이 남달라요. 저거 당장 갖고 와. Penyadapan itu dilakukan oleh beberapa orang yang dikirim jaksa sebelum meninggal. Direktur Lee pun merasa dihianati oleh atasannya. Dan ini dimanfaatkan oleh Dong-wook untuk mengajaknya bekerja sama, di mana dia menawarkan bantuan untuk membawa kabur sisa uang haram yang masih ada. Tawaran ini cukup menggoda Direktur Lee akan memperoleh keuntungan instan dan akan dibantu melarikan diri dari polisi. Mengingat ada jaksa lain yang sedang melanjutkan penyelidikan kasus ini. 장난치면 진짜 죽어. 이번엔 우리 애들도 같이 탄다. Keesokan harinya, Dong-wook segera mendatangi Galchi untuk meminta bantuan. Jadi, Dong-wook membutuhkan bengkel Galchi selama sehari penuh untuk merencanakan sebuah aksi besar. Walaupun Galchi sempat menolak, namun dia berubah pikiran setelah diiming-imingi hadiah menarik. Akhirnya, Dong-wook dan kawan-kawannya pun punya tempat sementara untuk persiapan. Persiapan mereka mencakup modifikasi mobil dengan penampilan dan suku cadang baru, serta merancang strategi yang disebut Soul Vibe. 서울대 작전. Sementara itu, di kuil, Direktur Lee sedang menyiapkan uang haramnya untuk kabur bersama dengan Dong-wook. Meski jumlahnya tidak sebesar di awal film, karena sebagian besar sudah dibawa Presiden Kang, tapi itu tetap lebih dari cukup untuk menjalani kehidupan mewah beberapa tahun ke depan. Hari H pun tiba, bertepatan dengan acara puncak Olimpiade musim panas di Korea Selatan. Di sini, Presiden Kang sudah memindahkan sebagian besar uangnya ke dalam pesawat. Sedangkan dia tidak sadar jika sisa uang yang ada di kuil akan dibawa kabur oleh Direktur Lee. Sejumlah kotak berisi uang itu diangkut ke mobil Dong-wook, dan perjalanan ke pelabuhan Incheon pun dimulai. Di sini, Direktur Lee berencana kabur dari Korea Selatan menggunakan kapal. Sementara itu, Yoon-hye berhasil menyelamatkan Jeon-woo dengan mudah berkat minimnya penjagaan di kuil yang ditinggalkan oleh Direktur Lee. Jong-gi menembakkan flare dari tepi sungai untuk memberitahu bahwa Jeon-woo telah berhasil diselamatkan, sehingga Dong-wook bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya dari strategi yang mereka buat. Pertama-tama, dia akan menjatuhkan anak buah Direktur Lee dari mobilnya. Lalu dia pun melaju kencang meninggalkan rombongan. Tidak lama setelah itu, Bok-nam tiba-tiba muncul untuk menghalangi laju mobil para penjahat itu. Meski Dong-wook berhasil meraih jarak dari geng itu, sayangnya mobil Bok-nam ditabrak dari samping dan mengakibatkan mobilnya terbalik. Sementara itu, adegan pengejaran berlanjut ke parade Olimpiade musim panas. Kali ini Dong-wook mendapatkan bantuan dari Galchi yang menggunakan mesin asap untuk menembakkan kabut tebal ke arah mobil Direktur Lee. Dan tentu saja itu menghambat pergerakannya. Walaupun dihadang berkali-kali, tampaknya Direktur Lee itu tetap bertekad mengejar mereka, bahkan meluncurkan beberapa tembakan agar Dong-wook menyerah. Sementara itu, Bok-nam terluka parah akibat tabrakan sebelumnya. Selang beberapa saat, dia melihat ada percikan listrik yang bisa membuat mobilnya terbakar. Beruntunglah tiba-tiba datang seseorang yang berkendara untuk menolongnya. Meski gayanya nyentrik dan unik, dia datang di momen yang tepat. Di sisi lain, Yoon-hye dan teman geng motornya berusaha menghalangi penglihatan Presiden Kang untuk melemparkan pewarna ke kaca mobilnya. Singkat cerita, akhirnya Dong-wook tiba di bandara dan keberadaan mobilnya yang membawa beberapa kotak kayu sudah diketahui oleh Presiden Kang. Di sini Presiden mengira bahwa mobil itu mengantarkan uang kepadanya karena ada mobil Direktur Lee yang mengikuti dari belakang. Di sini pertarungan sengit antara Direktur Lee dan Dong-wook pun masih berlanjut dan diiringi oleh kehadiran Yoon-hye dan Jong-gi. Pada satu momen mereka tiba-tiba menabrak mobil Direktur Lee dari samping yang cukup keras dan membuatnya terpental dan menabrak pembatas jalan. Saat jaksa Jung tiba di tempat kejadian untuk mengamankan Direktur Lee, mobilnya tiba-tiba meledak. Lalu kita kembali ke dalam misi yang dijalani. Dong-wook berusaha memasuki pesawat presiden yang sedang bersiap untuk lepas landas.
Presiden Kang terkejut ketika dia tahu bahwa orang di dalam mobil itu adalah Dongwook yang selama ini telah berkhianat. Dengan penuh kemarahan, dia pun langsung melampiaskannya kepada Dongwook. Dan tanpa sadar, dia malah mengungkapkan aib-aibnya sendiri. Padahal Dongwook ini telah menaruh kamera tersembunyi di belakang mobilnya, sehingga semua ucapan dan tingkah laku Presiden Kang terekam dengan jelas. Setelah mengumpulkan bukti yang mereka rasa cukup dari rekaman itu, Dongwook segera melarikan diri. Dia membuka pintu belakang pesawat dan mengikatkan bagian belakang mobil ke kumpulan uang Presiden Kang. Sebelum melompat, Dongwook telah menyiapkan beberapa parasut besar di mobilnya yang dia pakai untuk menyelamatkan diri dari insiden menegangkan itu. Kemenangan ini berlangsung manis dengan uang-uang Presiden Kang berhamburan dari langit. Hujan duit, Bun! Beberapa hari kemudian, berkat kerja keras Dongwook dan teman-temannya dalam mengumpulkan bukti kejahatan Presiden Kang, akhirnya dia pun ditangkap oleh polisi atas kasus pencucian uang senilai 50 miliar won. Suatu hari, setelah mengunjungi makam Jaksa Jung untuk berdoa, Dongwook secara tidak terduga menemukan bahwa dia telah mengambil sejumlah uang saat menjalankan misi sebelumnya. Nah, dengan uang itu, akhirnya kehidupan mereka akan menjadi lebih sejahtera dibandingkan dengan sebelumnya. Inilah akhir dari cerita ini. Namanya kejahatan, dia seperti bumerang. Meskipun kejahatan itu ditutupi dan tersusun rapi, suatu saat itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Seperti Presiden Kang, sifatnya yang serakah membuatnya harus menanggung akibatnya. Semoga kita semua selalu merasa cukup agar lebih mudah bersyukur. Biji selasih disiram pakai air. Terima kasih sudah nonton sampai akhir.